Pemirsa, terima kasih masih bersama kami di Halo Indonesia. Merawat anak yang mengidap cerebral palsy dan autis, Siti Fatimah tetap berjuang menjadi tulang punggung keluarga demi pendidikan sang anak walau menderita penyakit gajah. Siti Fatimah Lubis menerima dengan lapang dada keadaan dirinya yang mengidap penyakit mikropilariasis atau kaki gajah. Penyakit yang ia idap sejak masih gadis, semakin parah setelah ia menikah. Kesulitan di hidupnya yang harus berjuang melawan penyakit semakin bertambah ketika sang buah hati, Alika Quinsyah Nazifa, lahir dengan kondisi cerebral palsy dan autisme. Bagi Siti, cobaan hidup ini bukan untuk diratapi. Ia tidak berpaku tangan, berharap belas kasih orang lain. Justru sebaliknya, kondisi ini membuat ia menjadi sosok yang tegar dan bisa memperbaiki kondisi hidup mereka. Meski memiliki keterbatasan bergerak akibat penyakit yang diidapnya, namun Siti tidak pernah putus asa. Ia masih terus berupaya merawat dan mendidik sang buah hati dengan kondisi hidupnya saat ini. Siti terus berupaya memberikan pendidikan terbaik bagi putrinya dan memenuhi kebutuhan hidup keluarga dengan berjualan keripik dan juga pakaian, menggunakan sepeda motor dengan kondisi fisiknya yang sulit untuk bergerak. Untuk membahasnya lebih lanjut, kita telah terhubung dengan Siti Fatimah Lubis. Mari kita sapa langsung. Halo, Assalamualaikum, selamat siang Ibu Siti Fatimah, apa kabar? Halo Ibu. Halo Ibu Siti Fatimah. Baik pemirsa, sepertinya kita ada kendala teknis. Dan kita akan mencoba menghubunginya kembali. Halo, Ibu Siti Fatimah. Iya. Baik. Baik, Ibu Siti Fatimah, sudah terdengar jelas ya Bu suara kami? Iya, sudah Mbak. Baik Ibu Siti, sebelumnya kami ucapkan selamat Hari Ibu ya Bu untuk Ibu Siti Fatimah dan seluruh ibu di seluruh dunia. Baik, Ibu Siti Fatimah, terima kasih, Ibu Mbak. Sama-sama Ibu. Ibu menderita penyakit kaki gajah. Bagaimana nih Bu bisa terkena penyakit kaki gajah? Apakah bisa diceritakan sedikit Ibu Siti Fatimah? Ya, awal mulanya itu saya kena pertama kali itu tahun 2001. Itu pertama cuman kayak kaki tekilir sedikit aja. Cuman seiringnya waktu bertambah besar, dia yang terakhir membesar itu tahun 2012 sampai sekarang lah yang membesar kali. Baik, terkena di tahun 2001 ya Bu ya. Awalnya mungkin ada bentol sedikit ya Bu ya. Lalu Bu Siti, bagaimana nih Bu? Ibu juga seperti tadi di tayangan bahwa anak Ibu juga mengalami keterbatasan ya Bu, yaitu autis dan juga cerebral palsy. Bagaimana Bu itu bisa terjadi kepada Alika Bu? Boleh diceritakan? Iya. Kalau Alika itu udah bawaan dari lahir Mbak. Dia dari lahir memang udah gitu, dia lambat perkembangannya. Karena kalau anak lain mungkin setahun udah bisa, 9 bulan dia baru bisa ngangkat kepala, setahun dia baru telungkup. Sementara dia bisa mulai belajar berjalan baru paling 2 minggu ini. Itu pun harus ada rambatannya. Kalau bisa duduk aja dia umur 6 tahun baru bisa duduk sendiri. Baik Ibu. Lalu bagaimana Ibu Dia mengurus? memang lambat perkembangan. Iya baik Ibu. Lalu bagaimana Ibu mengurus Alika setiap hari Bu? Lalu bagaimana kondisi Alika sekarang Bu? Ya, alhamdulillah sekarang Alika udah mulai bisa berdiri kalau ada pegangannya dia bisa. Udah gitu kalau dia ada rambatan gitu pegangan bisa dia jalan lah. Cuman dia kalau untuk berdiri sendiri tanpa ada yang pegangan dia belum bisa. Ya kalau untuk ngurus dia ya
kami kan tinggal cuma berdua kan di rumah. Jadi kalau misalnya dia kan sekolah, nanti kalau saya antar dia sekolah, saya sekalian jualan gitu, bawa barang ke sekolahnya. Jadi dia masuk lokal, saya jualan. Udah gitu nanti kalau udah selesai saya jualan, saya pulang, saya either barang ke tempat yang lain, saya tinggal di sekolah. Gitu jamnya pulang sekolah, saya jemput. Dia pulang ke rumah, selesai kasih makan, tidur siang, tengah hari sore saya pergi lagi jualan. Ya saya kurung dalam rumah, ditinggal itu, dikunci dari luar. Karena kan tidak ada yang menjaga. Baik Ibu, berarti Alika ditinggal ya Bu ya untuk Ibu berjualan juga ya Bu ya, dan juga dititipkan di sekolah. Lalu Ibu sendiri, Ibu Siti Fatimah berjualan apa Bu? Apakah dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari Bu? Ibu Siti? Alhamdulillah ya, kalau dibilang cukup itu gimana ya Mbak? Ya kuncinya tadi itu, seberapapun hasilnya kalau kita bersyukur insya Allah jadi cukup gitu. Ya alhamdulillah, kadang kan kebutuhan Alika ya masih bisa saya penuhi lah, walaupun kami dengan keterbatasan pas-pasan. Ya terkadang mungkin ada rezeki Alika dari yang lain tuh saya kumpulkan untuk keperluan dia, kayak beli pampasnya, susunya, vitamin dia gitu kan, keperluan dia lah. Jadi kalau misalnya adalah rezeki dia tuh nggak saya kotak-katik uangnya, itu khusus untuk keperluan dia gitu. Jadi kalau saya yang cari makan itu ya untuk keperluan saya, kayak saya bayar rumah sewa, kayak saya ya makan sehari-hari, kayak saya pun kan sakit untuk beli obat saya, untuk keperluan saya lah. Cuman ya kadang pun kan nggak mungkin setiap hari itu ada orang ngasih, cuman ya saya memang setiap hari itu jualan. Jadi kalau saya nggak jualan untuk memenuhi kebutuhan saya tuh gimana kan Mbak tahu sendiri kan, namanya saya cuma tinggal berdua. Jadi ya harus gimana caranya itu supaya saya tuh harus bisa menghasilkan uang untuk memenuhi kebutuhan anak saya gitu. Baik, luar biasa karena sekali ya ayahnya Bu kan ya. sudah meninggal, dia udah nggak ada ayahnya. Oh, baik Ibu, berarti berjualan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, tentunya untuk Alika ya Bu ya. Lalu Bu, bagaimana Ibu Siti Fatimah pertama kali melihat bahwa sang buah hati mengalami cerebral palsy dan juga autis? Bagaimana perasaan Ibu? Itu ya sebenarnya perasaannya gimana ya Mbak, sempet down sih. Karena saya berpikir gini, saya dikasih penyakit, kenapa harus anak saya juga kayak gini gitu? Kenapa dia nggak seperti anak yang lain? Saya lihat perkembangan Alika tuh dari awal itu lambat. Memang saya waktu Alika bayi itu saya sempat tergeletak 3 bulan itu, saya maaf cakap, saya udah kayak mayat hidup, pakai pampers. Sampai Alika tuh saya titipkan sama teman. Tadinya kan nenek yang mengurus, waktu itu nenek saya tuh kan sakit, saya sakit, jadi mama tuh mengurusin 3 orang lah yang tergeletak pakai pampers. Jadi karena nggak sanggup, adalah teman yang menguruskan. Alhamdulillah saya punya teman yang baik, punya famili yang sayang sama saya gitu. Jadi diasuhlah Alika. Setelah saya sehat itu dia umur 7 bulan, saya lihat kok perkembangan dia lambat, tidak seperti anak yang lain. Dia mengangkat kepala aja belum bisa. Sementara anak yang lain kan kalau umur 7 bulan tuh kan dia udah mulai ngomong gitu kan, maksudnya udah ngoceh apa, dia enggak. Dia taunya kayak maaf cakep ya Mbak, saya pikir anak saya tuh bisu. Karena dia kalau kita ngomong cuman gitu aja, dia nggak ada mengucapkan sepatah kata atau gimana, cuman gitu aja. Dia ngayu Apollo aja umur 1 tahun dia belum bisa ayu Apollo loh Mbak, sampai 3 tahun. Dia bisa ngayu Apollo itu udah mau jalan 4 tahun. Itu pun setelah saya fisioterapi ke Adam Malik. Baru saya kan rujuk ke rumah sakit, itu dirujuklah ke Adam Malik, ke dokter tumbuh kembang anak, ke ortopedi kan bagian tulang. Itu dibilangnya harus terapi Bu, katanya gitu kan. Karena anak ibu ini kan CP lambat. Itulah saya terapi di Adam Malik. Alhamdulillah saya terapi itu dia bisa ngayu Apollo, dia bisa mendoyong becaknya itu roda 3-nya itu. Kalau tadinya dia tergeletak aja nggak bisa apa-apa. Saya sampai berpikir kenapa harus anak saya gitu, kenapa harus saya gitu. Kadang ya sempat berpikir kok harus kayak gini, tapi timbal lagi saya mungkin Allah kasih cobaan sama saya, nggak mungkin di luar batas kemampuan saya kan Mbak. Saya berpikir sekarang ini mungkin saya dikasih anak kayak gitu, seandainya lah anak saya itu normal, mungkin dia akan malu punya orang tua kayak saya, kakinya besar sebelah, mamanya sakit. Kalau kayak maaf cakap kayak anak saya ini kan dia nggak mengerti, malah dia kaki saya tuh selalu diciuminya, dikusuknya, nama dia malah itulah jadi obat saya, itu jadi semangat saya. Makanya kalau nggak saya yang ngerti mah dia siapa lagi.
Baik Ibu, tentunya sangat down Karena juga ya saya Bu ya itu, pertama makanya saya kali berjuang mendengar hidup sang itu. buah hati mengidap cerebral palsy dan juga autis. Ya baik Ibu, nanti kita ingin lebih tahu Iya. secara mendalam bagaimana nih kondisi Alika sekarang dan perkembangannya bagaimana. Tapi ditahan Ibu, ditahan dulu sejenak Ibu, usai jeda tetap di Halo Indonesia. Terima kasih pemirsa masih bersama kami di Halo Indonesia. Kami akan melanjutkan lagi perbincangan bersama Ibu Siti Fatimah Lubis dengan anaknya yang memiliki keterbatasan cerebral palsy dan juga ia memiliki pengidap penyakit kaki gajah. Ibu Siti. Halo. Iya Mbak. Ya, Ibu Siti, kita akan melanjutkan perbincangan Halo. lagi nih. Ibu, ini kan di hari Ibu tentunya Ibu sangat berjasa untuk mengurus sang buah hati. Tentunya segala rintangan Ibu lakukan dan juga agar sang buah hati juga tetap terus untuk hidup dan menjalani kehidupan yang lebih layak lagi. Ibu, boleh diberitahu nggak sih Bu, berat nggak sih Bu selama ini mengurus sang buah hati dengan penyandang cerebral palsy dan juga autis, dan Ibu juga mengidap penyakit kaki gajah? Kalau dibilang berat, ya cukup berat Mbak. Cuman kuncinya itu tadinya, saya belajar ikhlas dan bersyukur. Apapun itu kalau kita ikhlas dan bersyukur, insya Allah sama Allah tuh akan dibantu. Karena itu tadi saya bilang, nggak mungkin saya dikasih cobaan seperti ini kalau saya tidak mampu. Mungkin karena saya mampu, makanya saya dikasih cobaan seperti ini. Karena saya tuh harus bangkit, kehidupan kan harus tetap berlanjut. Nggak mungkin kalau sempat saya down, siapa yang urus anak saya Mbak? Karena kan saya cuma berdua. Alika tuh hanya ada saya lah yang harus peduli sama dia. Maaf cakap Mbak, kalau orang lain, kalau famili sekalipun, kan belum tentu sanggup menjaga anak disabilitas. Mbak ngerti sendiri anak disabilitas gimana kan? Kita walaupun dia usia 9 tahun, dia tuh kayak masih anak umur setahun. Ya makan harus kita ambilkan, dia minum harus kita ambilkan. Semua tuh harus pantauan kita. Dia tuh alhamdulillah dia mandirinya itu cuman saya tinggal jualan dia bisa lah Mbak. Kalau selebihnya semua harus saya gitu. Ya makanya saya tuh ya kuncinya saya sabar, ikhlas, istilahnya bersyukur. Jadi saya harus mampu gitu. Kenapa orang bisa saya nggak bisa? Anak saya memerlukan saya. Harus saya yang bangkit, siapa lagi kalau nggak saya? Itu jadi prinsip saya Mbak. Makanya saya tuh ya gimana ya, sebenarnya kadang down juga sih Mbak, saya sakit gitu kan. Posisinya kalau di posisi saya sakit, saya kumat, itu saya yang sedih. Karena kan kami cuma tinggal di rumah berdua. Alika tuh kalau udah ke saya sakit, maaf cakap ya Mbak, dia tuh mungkin kalau anak lain mungkin kalau makan pakai garam atau pakai kecap mungkin susah ya. Kalau Alika tuh ya udah, kalau dia ya insya Allah udah biasa dia makan kayak gitu. Kalau posisi saya lagi sakit ya, kalau pas saya sehat ya saya usahakan lah untuk kebutuhan dia itu walaupun mesti ada lauknya. Tapi kalau saya sakit, saya kan nggak bisa keluar Mbak. Saya maaf cakap mau ke kamar mandi, saya harus nyesot gitu. Saya tergeletak. Sementara kan kami berdua. Jadi kalau ya apa yang ada lah dimakan dia. Ibaratnya misalnya saya harusnya sarapan pagi gitu untuk dia. Terakhir saya kasih makannya siang. Harusnya makan siang jadinya sore gitu. Tapi ya itu tadi, Allah maha baik Mbak. Di posisi saya sakit, Alika tuh baik budi. Disitulah dia baik budi ya. Dia ngerti kalau mamanya sakit. Jadi kalau misalnya dia minta susu, maam, dia maknum katanya gitu kan. Kalau saya bilang sabar ya nak, mama masih sakit nanti ya. Diam dia, saya kasih mainan gitu kan. Saya kurung di dalam kamar, dia diam. Ditungguinya saya. Kadang sampai dilihatnya kan. Kayak kurasa dia kalau anak lain bisa ngomong, dia mungkin ngomong ya Mbak. Kok mama awak kayak gini gitu. Cuman dia kan, kakak sama mama ya, jangan kemana-mana. Iya nama, nanti dielus-elusnya kaki saya Mbak, diciumnya gitu. Itulah yang jadi penguat saya, jadi obat saya lah Mbak. Baik Ibu, berarti selama ini Alika juga turut mengerti ya Bu ya, bahwa Ibu juga mengalami penyakit kaki gajah dengan mencium kaki Ibu dan lain sebagainya. Apakah dengan Ibu mengidap kaki gajah ini, apakah Alika juga pernah melakukan sesuatu atau membantu Ibu untuk melakukan kegiatan Ibu?
Dia kalau anak saya itu kan SIPI Mbak. Kalau SIPI itu kan untuk mandiri itu dia gimana ya? Dia menghitung 1, 2, 3 aja itu bertahun-tahun. Dia bisa 1, 2, 3 udah 3 tahun sampai sekarang nggak ada nambah. Kita ajari 4, 5, 6 dia nggak hafal-hafal. Taunya 1, 2, 3. Dia bilang A, B, C, D dari kelas 1 dia udah bisa sampai sekarang dia kelas 3 nggak ada nambah. Cuman dia kalau bisa bantunya misalnya saya lagi mandi ketinggalan lah handuk saya gitu kan. Kak, dia kan dulunya nggak mau dipanggil Alika, dia membahasakan dirinya itu sama saya kakak gitu. Kak, ambilkan mama handuk, dia tahu diambilnya handuk itu di jemuran baju kan. Misalnya dia nggak sampai, dijoloknya pakai batang sapu. Itulah paling dia bisa bantu saya. Misalnya, Kak, mama mau nyapu, ambilkan sapu nak di belakang. Ngesot lah dia mbak, mengesot dia gitu kan. Diambilkan anak, dikasihnya lah sapu mas saya. Itulah yang istilahnya mbak, kalau kita punya anak istimewa, ada sedikit aja perkembangan dia tuh rasanya udah aduh senang kali hati rasanya, alhamdulillah gitu, anak saya ada kemajuan gitu kan. Rasanya ya mungkin kalau dibanding yang punya anak normal, kalau kegiatan kayak gitu tuh itu udah biasa kan Mbak. Tapi bagi kami yang orang tua punya anak disabilitas, mungkin sedikit aja kemajuan sama si anak udah rasanya senangnya luar biasa. Baik Ibu. Cukup responsif sekali ya Bu ya, Alika juga turut membantu Ibu mengambilkan handuk dan lain sebagainya. Lalu momen apa nih Bu yang tidak terlupakan antara Ibu dan Alika dengan Alika yang disabilitas dan juga Ibu mengidap penyakit ini Bu? Ya momennya itu ya kebersamaan kami, karena kan kami selalu berdua Mbak di rumah. Istilahnya kalau saya tuh dia memang tidak bisa ngomong Mbak, baru sepatah 2 patah kata. Dia mulai bisa ngomong tuh 6 tahun lah mengeluarkan suara kayak mama apa gitu kan. Cuman saya biasakan sama dia tuh saya bercerita gitu. Jadi kalau misalnya dia mau makan, kakak mau makan gitu. Kakak mau minum, saya nggak pernah saya diam. Walaupun dia mau mandi, kakak mau mandi, buka bajunya gitu. Udah itu pas di waktu kami di kamar gitu mau tidur, saya tuh sering cerita sama dia, kakak itu pandailah jalan, kakak bisa berdiri, bisa ngomong. Jadi kalau seandainya lah mama nggak ada, jadi kalau kakak tinggal sama orang kan nggak berat kali orang ngurusnya. Sering saya suruh, anak mak, kata jawab dia seolah-olah iya mak gitu. Itulah Mbak, satu kalau saya mau pergi jualan, dia kan harus saya sepakatin. Tapi kalau saya pergi gitu aja dia jeret-jeret Mbak. Dia harus kita pakatin. Misalnya mama mau pergi jualan, kakak, mama mau pergi jualan ya. Doain dulu jualan mamanya laris. Diangkatnya tangannya itu Mbak. Dia baca, seolah dia baca doa lah, katanya. Disapunya mukanya kan. Udah gitu nanti kalau mamanya mau pergi, Nana mak, maksud kata dia, hati-hati ya mak. Nana mak, pokoknya dia bercerita terus lah dengan bahasa isyarat dia lah gitu. Sampai tetangga pun bilang, kak dia ngomong ya kak. Iya dia ngomong, karena dia apa yang saya ucapkan dia ngerti Mbak, cuman dia tidak bisa mengucapkan kata. Tapi kita bilang, Alika jangan, Alika ambil itu, dia ngerti bahasa saya. Cuman Baik, itu Ibu. tadi lah, Berarti saya momen kan kebersamaan dengan Alika Bu ya ngambek. yang sangat berkesan untuk Ibu dan Alika. Lalu Bu, mungkin terakhir di hari peringatan Ibu ini, apa sih Bu pesan Ibu Siti Fatimah untuk ibu-ibu di luar sana yang memiliki kisah seperti Ibu Siti Fatimah? Ya, untuk ibu-ibu di luar sana, ayo kita harus maju, semangat, karena ada buah hati kita yang membutuhkan kita. Jangan karena kita punya anak disabilitas, kita punya kekurangan, kita terpuruk. Kita harus maju, karena kehidupan itu kan harus tetap berlanjut. Jadi kita harus semangat, harus optimis, kita itu bisa gitu. Allah pasti membantu kita, nggak mungkin dia kasih cobaan kan di luar batas kemampuan kita. Amin. Terima kasih Ibu. Semoga Ibu dan Alika juga terus tetap sehat ya Bu ya, dan diberikan kelancaran dalam hidupnya. Terima kasih Ibu Siti Fatimah telah bergabung bersama kami di Halo Indonesia. Ya. Terima kasih Mbak. Ya pemirsa, jelang tahun baru Stasiun Senen alami lonjakan. Informasinya akan kami sajikan sesaat lagi, tetap di Halo Indonesia.